Part selanjutnya, di malam hari yang cerah, Kim Ah-yeon sedang beranjak balik di kediamannya. Di tengah perjalanan itu, dirinya tak menyangka bahwa atasan dari guildnya telah menaruh mereka di dungeon yang mereka tak mampu atasi. Menurutnya, jika tidak ada Sangwoo saat itu, kemungkinan besar ia bisa saja mati. Walaupun begitu, setidaknya aku telah menghasilkan sesuatu. Hahaha. Silvermoon akan mencurigaiku jika langsung menjual ini. Jadi, untuk sementara, mari kita sembunyikan untuk saat ini. Namun, tiba-tiba saja kartu identitas dari sakunya pun telah terjatuh. Melihat ID tersebut, Kim Ah-yeon pun mengambilnya. Mengetahui ID tersebut pemberian dari Sangwoo, di mana ketika ia masih di dalam dungeon. Mengetahui skill Kim Ah-yeon sangat bermanfaat bagi klonnya, Sangwoo pun menawarkan dirinya agar ia masuk bergabung dengan JM agensi saja. Setelah mengingat kejadian tersebut, namun menurut Kim Ah-yeon bahwasannya Sangwoo tak mengerti dengan situasi keluarganya. Cih, dasar brengsek, apa kau pikir aku akan pergi walaupun kau menjilatku? Ujarnya kesal saat itu sambil melanjutkan perjalanannya. Setelah kejadian tersebut, singkat cerita, keesokan harinya kini dijelaskan mengenai Menara Odin, yang dimana itu adalah sebuah dungeon yang berkelas di tingkatan kelas S, yang sampai saat ini belum terjemaah oleh hunter dari guild manapun. Ya, itu karena hanya diketahui jika hunter terkuat dari generasi pertama bernama Backward telah menemukan dungeon ini dan mencoba menantangnya. Akan tetapi, kami telah kehilangan kontak dengannya dan hingga saat ini ia belum kembali. Merasakan sebuah tantangan dari dungeon Odin, sehingga telah begitu banyak dari hunter kini mencoba ingin menaklukkan dungeon tersebut. Kendati demikian, semua hunter yang mencoba menaklukkannya banyak yang mati dan tak dapat kembali lagi. Walaupun begitu, ada satu hunter yang mampu melewati Menara Odin. Dia bernama George Lucas. Dirinya disebut sebagai jumper, dan itu adalah tempat di mana tim satu kami telah terjebak. Ya, itu termasuk adikku, pemimpin dari tim satu, Terang Parwontai. Setelah menjelaskan detail Menara Odin, mendengar penjelasan tersebut, Sangwoo bertanya mengenai maksud dari mereka yang terjebak, dan Parwontai kembali menjelaskan di mana Menara Odin adalah sebuah dungeon dengan struktur yang spesial. Ada jalan memasukinya, namun tak memiliki jalan untuk keluar. Satu-satu hal yang menghubungkannya dengan dunia luar adalah, ya, itu tidak lain adalah mana. Satu-satunya cara untuk menghubungi mereka dengan cara menggunakan skill telepati. Dan karena itu, jalan untuk melarikan diri dari tempat itu cukup terbatas. Kau harus menyelesaikan dungeon atau melarikan diri dengan menggunakan skill teleportasi. Itulah kenapa skill cloningmu sangat penting di misi ini. Lalu, apa mustahil bagi tim satu melarikan diri dengan kekuatan mereka sendiri? Tanya Kang Junmo. Dengan penuh wajah sedihnya, Parwontai membenarkannya. Itu karena kami membekali mereka dengan cara untuk keluar. Sentak, Junmo kembali bertanya, lalu mengapa mereka belum melarikan diri hingga sampai saat ini? Mendengar pertanyaan tersebut dengan serius, Parwontai pun kini menjelaskan detail permasalahannya tentang apa yang terjadi di Menara Odin, di mana 5 tahun setelah bencana besar pada tahun 2005, adikku membuka kemampuannya dalam Saman Kegelapan. Ya, itu tidak lama setelah bencana berakhir, di mana saat itu aku masih berusia 16 tahun dan Paryuna masih berusia 9 tahun. Yang dimana adikku memiliki skill yang mirip dengan penyimpanan ruang. Kami melewati banyak situasi yang berbahaya dengan skill itu saat kami masih kecil. Kami bisa menaruh item dan bahkan orang di subruang dimensi itu. Dan ia pun berpikir situasi ini sangat bagus untuk membersihkan dungeon manapun. Namun,
Setelah berjalan cukup lama, sehingga kami telah membangun Guild hingga sekarang ini, ketua tim 1 tidak lain dari Paryuna karena rasa percaya diri yang tinggi. Dia dan rekan setimnya saat itu ingin mencoba memasuki Menara Odin. Walaupun aku memintanya untuk menunggu, sambil mencari hunter yang memiliki skill teleportasi. Namun tetap saja, Paryuna melakukan segala cara seperti 100 gulungan teleportasi dan bahkan telah menyimpan banyak makanan dan alat medis sekalipun. Ya, tentu saja agar dia dapat memasuki Menara Odin bersama rekan setimnya. Dan hingga pada akhirnya mereka pun pergi melanjutkan misinya. Apa kau mencoba menghubungi tim 1? Tanyakan Junmo. Kami menggunakan gulungan telepati. Mereka bawa 10 dan akan melaporkannya setiap minggu. Karena kami tidak bisa berhubungan di luar portal, kami memutuskan membuat tim yang sementara menetap di jalan memasuki Menara Odin. Tidak ada masalah pada laporan pertama, bahkan kedua dan ketiga, semuanya berjalan baik. Jadi, aku dapat mulai tenang. Namun, ada masalah saat 1 bulan berlalu ketika ia dan Hanmiho berada di tenda sementara Guild di jalan masuk Menara Odin. Hari itu adalah hari mereka mencapai 40 km di lantai pertama. Dan ketika gulungan telepati diaktifkan, tiba-tiba saja kami menerima laporan yang menumpuk. Ya, itu tidak lain misi tim 1 dalam keadaan tidak baik-baik saja. Pada saat itu, tim 1 telah disegat oleh monster yang tak dikenal, sehingga sebagian besar anggota tim yang bertarung dengan monster kini telah cedera. Ketika mereka saling berinteraksi, tim penerima dari tim 1 berteriak sangat keras. Mendengar teriakan tersebut, kami pun mulai sangat panik, bertanya-tanya apa yang telah terjadi di sana. Namun, aku berbalik saat aku tidak ingin mengharapkan skenario terburuk. Mereka bahkan menggunakan gulungan teleportasi. Keputusan lemah karena mencoba menyelamatkan mereka saat itu. Yang muncul dari gulungan teleportasi hanya 1 orang saja, bernama Seong Tae. Sehingga aku sangat terkejut. Yaitu karena misi tim 1 saat ini kini jatuh berantakan di depan mataku sendiri. Walaupun begitu, aku berusaha tersadar dan segera mengecek kondisi Seong Tae. Karena kondisinya terluka parah, aku pun segera memerintahkan yang lain untuk segera memanggil tim medis secepat mungkin. Namun, tiba-tiba saja portalnya kini mulai menghilang. Melihat itu, ya tentu saja aku mulai sangat panik. Namun untungnya, Hanmiho berusaha menghubungkan mananya dengan tim 1 saat itu. Dan untungnya, telepati kami dan tim 1 masih terhubung. Hanmiho memberitahu kepada mereka bahwa kami akan segera mengirim sebuah tim penyelamat. Jadi periksalah jalan keluar pada pukul jam 2 siang dan memberi mereka arahan agar tak boleh keluar dari subdimensional. Di tengah Hanmiho mengurus itu, dan di sisi yang lain, di tengah Seong Tae dalam keadaan kritis sehingga dirujuk ke rumah sakit. Aku pun sangat frustasi, dan ditambah ketika telepati mana masih terhubung. Tiba-tiba suara dari Paryuna muncul. Ia meminta maaf kepadaku karena dia sebagai ketua tim 1 telah gagal melaksanakan misinya. Ya tentu saja, pada saat itu aku yang mendengar semua perkataan adikku membuatku frustasi tak berdaya. Itulah kata-kata terakhir dari mereka. Setelah itu, kami berusaha menyewa banyak hunter. Namun, tak ada seorang pun yang menerimanya. Dan ketika bencana portal telah terjadi, sepertinya kau sudah tahu ceritanya. Ya, saat itu, aku telah bertemu denganmu pertama kalinya. Terang Parwonte kepada Sangwo. Dan Sangwo bertanya, jadi, karena itu, Anda ingin saya memenuhi stat yang diperlukan? Karena setidaknya saya memiliki kapabilitas untuk mencari jarak dari tim yang terjebak. Dan Parwonte pun membenarkannya. Menurutnya, kamu juga telah melakukan segala cara yang kau bisa dengan baik. Dan sekarang waktunya untuk mengeksekusi misi penyelamatan ini. Gulkenus kami akan mengawalmu sampai pintu masuk Menara Odin. Dan oleh karena itu, kita akan berangkat besok dan akan kutemui kamu di sana. Setelah berkata hal demikian, panel pun berpindah di malam harinya, tepatnya di sebuah klub malam bernama Paradise. Terlihat salah satu pria terhempas akibat pukulan dari seseorang. Dilihat dari tampilannya, kita bisa menyimpulkan bahwa mereka semua adalah dari anggota Guild Silver Moon.
Dan sosok yang sangat marah kepada mereka itu tidak lain ketua Guild Silver Moon bernama Yong Gyeochao. Setelah dijelaskan semua permasalahan yang telah terjadi, ia pun nampak sangat kesal karena bisnisnya kini tidak berjalan lancar akibat ulah dari sosok hunter yang bertingkatan kelas D. Ya, itu tidak lain adalah Sangwoo. Karena merasa terhina, ia pun bangkit menendang anak buahnya berkali-kali. Dan setelah merasa puas, ia pun memerintahkan seluruh anak buahnya untuk segera mencari Sangwoo dan menyeretnya ke sini. Setelah itu, ketika seluruh member Guild Silver Moon telah pergi, Yang Gyeochal pun duduk merenung, memikirkan cara untuk mencari banyak permata. Dan setelah berpikir cukup lama, ia pun memutuskan untuk memerintahkan wakil ketua Guild Silver Moon yang bernama Johnson agar ikut membantu menyelesaikan masalah ini. Dan singkatnya, setelah kejadian tersebut, keesokan harinya, tepatnya di agensi GM, di mana saat itu Sangwoo dan Kang Junmo berjalan keluar. Di tengah mereka berjalan, Kang Junmo bertanya kepada Sangwoo, ada yang janggal dari pekerjaan ini? Dan Sangwoo pun membenarkannya. Menurutnya, Parwontae tidak berbohong. Akan tetapi, kurasa ada hal penting yang tidak dia sebutkan. Alasan apa itu? Tanya Kang Junmo. Dengan serius, Sangwoo berkata, ya, itu tidak lain alasan mereka yang ingin menyelesaikan Menara Odin. Aku sendiri kurang tahu soal industri hunter. Kendati demikian, aku cukup tahu Menara Odin. Dan setauku, Menara Odin sudah ditaklukkan pada tahun 2012 berdasarkan lompatan yang aku tahu. Ketika George Lucas mendapatkan banyak pertanyaan dari wartawan saat itu, George Lucas menerangkan, di dalam Menara Odin tidak ada apapun. Satu-satunya hal yang ada hanyalah monster. Tidak ada harta maupun item di dalamnya. Dan jika tidak ingin menyanyiakan nyawa, aku sarankan jangan memasukinya. Dan ketika informasinya tersebar ke penjuru dunia, setelah itu para hunter berhenti tertarik ataupun memasuki Menara Odin, sehingga tempat itu menjadi dungeon terlantar. Dan meski begitu, dia masih tidak menjelaskan kenapa tim misi terbaik mereka masih berusaha ingin menyelesaikan dungeon tersebut. Mendengar penjelasan itu, menurut Kang Junmo ada benarnya, dan ia pun bertanya, apa kau ingin mencari tahunya? Namun, Sangwoo pun menolaknya. Baginya itu tidak masalah. Misiku adalah menyelamatkan mereka, bukan untuk menyelesaikan dungeonnya. Karena itu, untuk sekarang, aku akan fokus pada misi saja. Namun, di tengah mereka saling mengobrol, ia pun dikejutkan seseorang yang ada di hadapannya. Namun, ketika melihat sosok tersebut, itu tidak lain adalah Kim Ah-yeon. Mengetahui Sangwoo mengenalnya, Kang Junmo bertanya mengenai sosok wanita itu. Ah, wanita ini ya? Aku bertemu dengannya di tempat berburu. Jadi, aku bilang kepadanya untuk datang kemari jika dia tidak punya tempat kerja. Namun, aku tidak menyangka dia akan menunggu kita di pintu masuk seperti ini. Setelah berkata hal demikian, Kang Junmo pun lekas membangunkannya. Dan akhirnya, mereka pun memutuskan membawanya ke agensi GM. Singkatnya, ketika Kim Ah-yeon sudah memperkenalkan dirinya, Sangwoo pun berkata, karena kamu telah kemari, bisa kuanggap kau datang untuk bekerja di agensi GM. Apa itu benar? Mendengar pertanyaan itu, Kim Ah-yeon pun membenarkannya. Lekas, Kang Junmo pun bertanya mengenai skill apa yang Kim Ah-yeon miliki. Dan Kim Ah-yeon menjawab, jika dirinya memiliki skill menaksir item dan membuat potion. Namun, dengan tingkah konyolnya, Sangwoo melanjutkan, walaupun dia memiliki dua skill yang berguna, tapi itu bisa saja membuat yang meminumnya akan mati. Hahaha. Hei, ada juga potion yang tidak membunuhmu, Kang? Teriak Kim Ah-yeon, menjambak rambut Sangwoo. Iya, lepaskan terlebih dahulu. Akan tetapi, meski begitu, efeknya sungguh luar biasa. Aku menggunakan skill itu. Hah? Tunggu, apa kau berencana menggunakannya pada klonmu? Ujar Kang Junmo berbisik kepada Sangwoo, dan Sangwoo pun membenarkannya. Oleh karena itu, tolong beli beberapa peralatan untuk memproduksi potion. Dan untuk dananya juga akan kusediakan secepatnya. Sambil tersenyum, Kang Junmo pun menyetujui dan mulai mencatat semua keperluan tersebut. Karena kesepakatannya telah selesai, Sangwoo pun berdiri dan meminta mereka berdua untuk melanjutkan percakapan mereka. Karena saat ini, ia akan memulai misinya. Dan ketika Sangwoo meranjak pergi, Kim Ah-yeon yang tak mengetahuinya, ia pun lekas menanyakan kepergian Sangwoo.
Dan dengan simpelnya, Sangwoo menjawab jika dirinya akan menuju ke dungeon. Tunggu, apa kau ingin berburu lagi? Tanya Kim Ah-yeon. Tidak, kali ini tujuanku bukan untuk berburu. Melihat wajah Sangwoo yang seserius itu, Kim Ah-yeon pun memberinya sebuah potion, di mana sebelumnya ia telah membuat potion, di mana kedua potion itu memiliki dua jenis yang berbeda. Sebuah potion penambahan kekuatan, dan satunya lagi untuk menambah mana. Melihat potion tersebut, Sangwoo bertanya mengenai efek potionnya, dan dengan polosnya Kim Ah-yeon menjawab, potion kekuatan dapat melelehkan otot, dan sedangkan potion mana membuat tubuh dapat meledak. Mendengar semua efeknya, ya tentu saja Kang Junmo terkejut bertanya-tanya. Namun, menurut Sangwoo, itu cukup sangat menarik. Sambil merenjak pergi, ia pun kini mulai berangkat bersama para klonnya. Par hari ini telah selesai. Bagaimana lanjutan ceritanya? Jadi, bagi teman-teman yang ingin lanjutan cerita kali ini, teman-teman bisa support Mimin lewat like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin support beliin Mimin kopi, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di sana ada link sawernya Mimin. Oke, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye bye.